محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad يا حبيب الله Muhammad يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Di setiap menteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bumi itu memiliki kelebihan masing-masing. Abu Bakar misalnya, postur tubuhnya kurus dengan suara tidak terlalu nyaring atau rendah. Sedangkan Umar badannya tinggi besar, suaranya juga tinggi sehingga setiap kali dia berbicara semua orang bisa mendengarnya. Jalannya cepat dan pukulannya mematikan. Abu Bakar sudah mempercayai kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau baru diutus dan tidak pernah mempertanyakannya, apalagi membantah apa yang datang dari Rasulullah. Abu Bakar selalu mempercayai Rasulullah dalam segala hal, termasuk mukjizat yang tidak terjangkau akal, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yaitu orang yang sangat terpercaya. Berbeda dengan Umar, meskipun keimanannya sangat tinggi, tetapi Umar tidak mudah percaya begitu saja. Dia tidak akan percaya sesuatu kecuali sesuatu itu telah disaringnya terlebih dahulu. Namun demikian, dia bisa membedakan mana hal yang harus langsung dilakukan tanpa banyak tanya, dengan sesuatu yang bisa dicari sebab dan hikmah di balik diperintahkannya hal tersebut sebelum dilakukan. Dengan demikianlah Umar bin Khattab pantas mendapat gelar Al-Faruq, yaitu sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Walaupun Umar tumbuh dengan tabiat seperti ini, tetapi terkadang dia masih bersikap egois jika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan dadanya. Ketika perang Badar, Abu Jahal memacu kudanya tampil ke muka seraya berkata, "Sekarang kita akan menang melawan Muhammad dan seluruh pengikutnya." Dari perkataan ini Allah kemudian menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, surat 54 ayat 45, yang artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dengan turunnya ayat ini Umar bertanya, golongan yang mana yang akan kalah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan Umar. Umar bersabar menunggu jawaban dan tidak lama berselang Rasulullah bersama pasukan kuda muslim maju ke medan tempur dengan pakaian perang. Mereka menggempur pasukan kafir hingga membuat orang-orang musyrik tunggang langgang dan meninggalkan medan pertempuran. Umar melihat Rasulullah SAW berdiri menghunus pedang di tengah kepulan debu yang ditinggalkan pasukan kafir seraya membaca sebuah ayat, yaitu surat Al-Qamar tadi. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dari semua yang dilihat Umar, dia pun tahu maksud dari ayat tersebut. Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun berjanji untuk mengalahkan Abu Bakar, walaupun aku sadar bahwa sebelumnya aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Nah, berangkat dari keinginan untuk mengalahkan Abu Bakar ini, aku memberikan separuh harta sebagai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada aku, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar? Aku menjawab, aku sisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah. Tidak lama kemudian, datang Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu, wahai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar adalah, aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendengar jawaban itu, Umar berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan lagi menyaingi Abu Bakar. Dua sahabat Rasulullah ini memang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.